Baik, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah series ketiga dari persamaan diferensial. Jadi series ketiga itu tentang persamaan diferensial yang non-homogen. Dan part 2, karena nanti kita akan bahas kasus yang kedua di persamaan diferensial yang non-homogen. Kita ulang lagi review sebentar tentang kehomogenan. Jadi suatu fungsi f(x, y) dikatakan fungsi homogen berderajat n jika terdapat alfa yang bisa disisipkan di setiap variabel x dan y-nya dari fungsi tersebut. Kemudian alfanya itu bisa dikeluarkan, semua alfa bisa dikeluarkan, pasti akan ada pangkatnya ya. Jadi akan bentuknya adalah alfa pangkat n dikalikan fungsi itu sendiri atau fungsi aslinya. Maka jika bisa seperti itu, fungsi itu disebut sebagai fungsi homogen berderajat n. Derajatnya adalah mengikuti pangkat dari alfa yang bisa dikeluarkan tadi. Nah, persamaan diferensial yang homogen adalah ketika ada fungsi-fungsinya di situ, kamu cek fungsi-fungsinya adalah homogen yang derajatnya sama. Jadi ketika bentuk persamaan diferensial itu fungsi f-nya derajat 2, maka yang g-nya juga harus derajat 2. Nanti penyelesaiannya persamaan diferensial homogen tersebut akan direduksi untuk dijadikan persamaan diferensial yang variabelnya terpisah dengan cara mensubstitusikan y sama dengan ux atau x sama dengan fy. Pilih salah satu. Nanti bisa dipilih ya. Kalau yang ini bisa dipilih. Nggak ada syaratnya juga kalau yang untuk ini. Nah, tetapi ketika kita ngomong persamaan diferensial non-homogen, ketika kamu cek dia non-homogen, kamu harus mereduksinya ke persamaan homogen. Dari persamaan homogen, kalau udah direduksi, kamu balik lagi. Tujuannya adalah untuk dijadikan variabel terpisah, sehingga nanti bisa diintegralkan masing-masing. Itu adalah tujuan dari penyelesaian persamaan diferensial ini. Salah satu bentuk persamaan diferensial yang dapat direduksi ke persamaan homogen itu adalah bentuknya seperti ini atau seperti ini, di mana di sini biasanya pangkatnya satu semua ya. Maaf, ini harusnya PX ya. PX. Nah, kemudian bentuknya ini kalau dia vertikal. Nah, nanti ada 3 kasus di sini. Kasus pertama, ketika D-nya sama dengan 0, tadi saya tulis lagi ya, di situ ada DY per DX sama dengan AX plus BY plus D per PX plus QY plus R. Di sini ketika D sama R-nya sama dengan 0, berarti dia masuk ke kasus pertama. Nah, kalau nanti dia AQ min BP-nya AQ min BP-nya sama dengan 0, dia masuk kasus kedua yang akan kita bahas ya di series ini. Kalau AQ min BP-nya tidak sama dengan 0, masuknya di kasus yang ketiga. Syaratnya A, Q, B sama P-nya juga nggak boleh sama dengan 0 ya. Jadi jelas semuanya nilai yang bukan sama dengan 0. Let's go, kita bahas setelah ini ya. Kita akan bahas kasus kedua. Di sini kasus kedua, persamaan diferensialnya ini, kamu cek, kamu hitung. Kalau D sama R-nya nggak sama dengan 0, berarti dia pasti antara masuk kasus kedua sama kasus ketiga. Karena kalau sama dengan 0, berarti kan masuk kasus pertama. Kalau salah satunya nggak 0 aja, berarti kamu harus masuk ke kasus kedua. Kasus kedua berarti kamu cek aja, AQ min BP-nya sama dengan 0 nggak? Kalau sama dengan 0, berarti masuk kasus kedua. Kalau nggak sama dengan 0, nanti kita akan bahas di seri selanjutnya, yaitu di kasus ketiga. Nah, ketika AQ min BP-nya sama dengan 0, dengan A, B, Q, sama P-nya juga tidak boleh sama dengan 0, jadi biar nggak ini, maka berlaku ini. PX plus QY akan sama dengan AX plus BY kali suatu konstanta. Jadi pamannya ya, kalau nggak sama dengan 0 itu pasti pamannya PX plus QY-nya itu akan sama dengan 3 kali dari AX plus BY. Gini loh maksudnya. Jadi K itu konstanta, sembarang. Jadi ketika kamu cek AQ min BP-nya nggak sama dengan 0,
pasti berlaku seperti ini. Kita coba ya, kita ngawur aja. Pamaknya A-nya 2, Q-nya 3, biar BP-nya ini 6 aja deh, ini 6. BP-nya pamaknya 3 sama 4. Ini ya. Ini A, Q, BP. Kan ini kalau dikurangin sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita masukkan dia ke rumusnya. A, P-nya adalah 4X plus berapa ini? Q-nya adalah 6 ya. 6Y. Ya, itu kan sama dengan K-nya kita nggak tahu ya, kita cari tahu setelah ini. A-nya 2. 2X plus B-nya adalah 3. 3Y. Gini ya. Nah, kamu cek. Lihat, ini kan memang kalau kamu lihat, ini bisa dicari konstantanya berapa. Kan berapa kalinya 2X plus 3Y ya, 2 kalinya kan. Nah, ini loh maksudnya. Oke ya, dengan K adalah konstanta nyata 0. Nah, nanti kalau udah seperti ini, maka tujuannya adalah mereduksinya jadi persamaan diferensial variabel yang terpisah dengan cara mensubstitusikan Z adalah AX plus BY. Jadi kamu AX plus BY-nya itu diganti dengan Z. Gitu ya. Nah, kalau ketika kamu menggantinya dengan Z, maka nanti akan ada DZ itu sama dengan A kalikan DX, A-nya dari sini ya, B kalikan DY. Sehingga di sini kan nggak ada Z ya, yang di soal aslinya nih kan nggak ada Z-nya nih, mana nggak ada Z-nya, yang ada kan kalau nggak DX ya DY. Makanya kita bisa rubah, jadi carinya adalah DY-nya, gitu ya, yang terakhir ini aja biar gampang. Ya, DY-nya jadi dari cara ini, dari ini dirubah jadi DY-nya adalah DZ, ya kan kalau ini kan kita rubah DZ min A dx ini ya sama dengan B dy ini ya. Nah, kalau mau cari dy berarti kan DZ min A dx per B, ya kan jadinya ini. Gitu. Itu adalah asal usulnya. Nanti terus setelah itu biasanya bentuknya udah bisa kamu ubah ke variabel terpisah. Kita langsung bahas lewat contoh ya biar lebih paham. Oke, ini adalah contoh penyelesaian umum untuk persamaan diferensial. Nah, di sini pasti nggak homogen. Kamu cek aja homogennya. Cek homogen. 2 kali alfa X plus 5 kali alfa Y plus 2. Ini kan kalau alfanya dikeluarkan 2X plus 5Y plus 2. Dia tidak homogen. Iya kan? Oke, yang pertama. Terus yang kedua, kamu cek homogennya juga pastilah. Mungkin lama-lama kamu nggak perlu cek menulis gini, tapi sekali lihat aja udah tahu ya. 4X plus 10Y plus 3. Nih, ini yang bikin dia tidak homogen. Dan D sama R-nya nggak sama dengan 0 kan. Jadi dia masuk ke kasus kalau nggak 2 ya 3. Berarti kamu cek dulu, cek lagi ya. A-nya ini berarti AQ min BP. A-nya adalah 2, Q-nya adalah 10 min 5 kali 4. Berarti 20 min 20. Berarti sama dengan 0. Berarti ini masuknya kasus kedua. Ya kan? Oke, nah udah dicek. Nah, kamu cek lagi, berlaku nggak yang tadi? Kita kan tadi ada berlaku PX plus QY sama dengan konstanta dari AX plus BY. Nah, kamu cek aja QX-nya adalah 4X plus 10Y sama dengan berapa kali 2X plus 5Y. Berlaku, nih tadi berlaku ya. Berapa nih yang titik-titiknya? Ternyata kita tahu konstantanya di sini adalah 2 kali 2X plus 5. Ya, jadi ini adalah K yang kita tadi cari. Oke, nah sekarang berarti lanjut. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Jadi kita misalkan Z-nya sama dengan AX plus B, yaitu 2X plus 5Y. Berarti kan dz-nya sama dengan 2dx diturunkan ya, plus 5 diturunkan terhadap dy.
Nah, karena kita tadi maunya ke DY, berarti DZ min 2DX sama dengan 5DY. Berarti DY sama dengan DZ min 2DX per 5. Ini ya. Oke, baik. Jadi kita langsung masukkan ke, sudah dapat nih, yang harus dimasukkan adalah ini ya, nomor 1 sama 2 ini. Masukkan ke fungsi aslinya. Fungsi aslinya adalah 2x plus 5y plus 2 dx plus 4x plus 10y plus 3 dy sama dengan 0. Nah, ini kamu masukkan. Di sini ini kan tadi misalkan Z, berarti nanti di sini jadinya adalah Z plus 2, karena dx-nya nggak diganti, yang diganti dy berarti udah. Nah, di sini ini kan sama dengan 2 kalikan 2x plus 5y yang tadi kita ketemu, berarti ini adalah 2z. Jadi ini adalah 2z plus 3, dy-nya diganti dz min 2dx per 5 baru sama dengan 0. Yuk biar gampang, kali aja semuanya sama 5 biar pecahannya hilang. Berarti ini jadinya adalah 5 z plus 2 dx plus, ini 5-nya hilang ya, jadinya tinggal 2z plus 3 dz min 2 dx sama dengan 0. Yuk, kita biar ini ya, sama ini juga ya, sekalian kelompokkan. Jadi adalah 5z dx plus 10 dx ditambah 2z dz ditambah 3 dz min 4z dx min 6 dx sama dengan 0. Nah, baru kamu cari yang bisa dikurangi atau dihitung. 10 sama 6 bisa. Kemudian dx sama dx ya. Kemudian yang biru ini sama yang biru ini. Kemudian ini nggak bisa ya, hanya itu aja. Jadi hasilnya adalah 5 min 4. Z dx 10 min 6 plus 4 dx plus 2z dz plus 3 dz sama dengan 0. Nah, di sini nanti kamu kelompokkan dx sama dx, dz sama dz. Yuk, kita ketemu jadinya adalah z plus 4. 4 dx plus 2z sama 3. Berarti 2z plus 3 dz sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kalau udah bentuknya lebih simpel gini, berarti tujuan kita hanya untuk ke bentuk variabel terpisah ya. Nah, berarti untuk variabel terpisah, di sini troublemaker-nya adalah z plus 4, karena di sini kita ngomongnya variabel x. Kalau ini udah nggak ada x-nya, berarti oke ya yang ini. Berarti kita harus bagi dengan yang troublemaker, yaitu z plus 4. Jadi hasilnya adalah 1 dx ditambah 2z plus 3 per z plus 4 dz sama dengan 0. Karena udah variabel terpisah, maka kita bisa integralkan. 1 dx ditambah integral 2z plus 3 per z plus 4 dz sama dengan 0. Nah, yang pertama ini langsung gampang, tapi yang ini yang akan jadi troublemaker kita selanjutnya. Karena kita nggak bisa mengintegralnya pakai aturan dasar, substitusi juga nggak bisa. Maka kita coba trik lain, kita manipulasi biar dia bisa dikerjakan dengan integral. Kita bisa membuatnya dengan cara memanipulasi pembilangnya dengan 2z plus 4, ya kan?
sama dengan, maaf, plus 4, salah, plus 8, min 5 per 2Z plus 4. Sama ya? Nah, ini akan kita pisahkan. Ini ya. Jadi 2Z plus 8 per 2Z plus 4 min 5 per 2Z plus 4. Ini ya. Oke, berarti yang atas kan maaf, bawahnya itu nggak ada 2-nya. Hanya Z plus 4. Oke, nah ini jadi 2-nya bisa dikeluarkan, jadinya Z plus 4 per Z plus 4 min 5 per Z plus 4. Nah, di sini, ini kan sama ini saling membagi ya, habis. Berarti sisanya adalah 2 min 5 per Z plus 4. Nah, apakah ini lebih simpel untuk diintegralkan? Iya. Kenapa? Yuk kita bahas setelah ini ya. Jadi tadi integral 1 dx ditambah integral 2z plus 3 per z plus 4 dz. Ini kan kita rubah tadi 1 dx ditambah integral 2 min 5 per z plus 4 dz sama dengan 0. Apakah lebih mudah? Mudah. Ini ya, ini integralkan berarti hasilnya adalah x plus C1 umpamanya. 2 diintegralkan berarti karena Z berarti Z plus C2. Dikurangi, nah ini kan bisa tak taruh sini ya. Nah, di sini. Integral 5 per Z plus 4 dz. Ini kan kita bisa rubah 5 integral 1 per Z plus 4 dz. Ini ya. Nah, ini kan bisa kamu misalkan, misalkan U-nya Z plus 4. Berarti DU-nya sama dengan 1 dz. Nah, berarti kamu rubah integral 1 per U dz-nya jadi DU sama dengan ln U, ya kan? Jadinya adalah 5 ln Z plus 4 plus C. Ini. Jadi emang lebih mudah. Di sini jadi hasilnya 5 ln Z plus 4 plus C3 sama dengan 0. Ini ya. Nah, C-nya kumpulkan sebelah kanan, tinggal X plus Z min 5 ln Z plus 4 sama dengan C, di mana C sama dengan C3 min C2 min C1. Oke, sampai sini kita, ini maaf, ini 2Z ya, ini 2Z. Sampai sekarang ada 2-nya. Kita lanjutkan, karena sudah diintegralkan, berarti kita cek ada yang nggak ada ln-nya, berarti kita buat bentuk ln, atau sebelumnya mungkin mau dikembalikan aja ke ini, ke Z-nya dulu, kembalikan berarti substitusi balik. Baru dibalik. Berarti tadi kita punyanya adalah Z sama dengan 2X plus 5Y. Ini ya, berarti dimasukkan X plus 2, 2X plus 5Y, min 5 ln 2X plus 5Y plus 4 sama dengan C. Jadi, X plus 4, X plus 10Y min 5 ln 2X plus 5Y plus 4 sama dengan C. Ini berarti 5X plus 10Y min ln 2X plus 5Y plus 4 pangkat 5 sama dengan C. Nah, di sini, kenapa kita nggak ngubah ke ln? Karena di sini ada 2. Kalau ini kan gampang tinggal dimisalkan. Yang ini yang kita kesusahan di sini. Kalaupun mau kita buat ln, kita paksakan buat ln akan jadi seperti ini. Hasil akhirnya kan kita punyanya adalah 5X plus 10Y min ln 2X plus 5Y plus 4 pangkat 5 sama dengan C ya.
Kalau 5x dibuat di otak-atik jadi ini jadinya ln E pangkat 5x. Bener ya? 10Y juga kalau dengan ln E pangkat 10Y. Berarti ini ln E pangkat 5x ditambah ln E pangkat 10Y min ln 2x plus 5Y plus 4 pangkat 5 sama dengan ln C0, di mana ln C0 sama dengan C. Ini berarti ln E pangkat 5x kali E pangkat 10Y. Tak taruh di sana aja ya. Sama dengan ln C0 ditambah ln 2x plus 10Y plus 4 pangkat 5. Ini ya, jadi ini ln E pangkat 5x E pangkat 10Y sama dengan ln C kali 0 kalikan 2x plus 10Y plus 4 pangkat 5. Nah, kalau udah seperti ini, baru kamu bisa ambil ini sendiri. Sama aja sih. Jadinya E pangkat 5x kalikan E pangkat 10Y sama dengan C kalikan 2x plus 10Y plus 4 pangkat 5 C0. Ini ya. Nah, karena ini sama-sama nya, jadi makanya boleh ini, boleh ini. Itu sudah masuk ke penyelesaian khusus, karena sebenarnya ln ini bisa dicari nilainya sih. Nanti kalau ini ketemu x-nya berapa, y-nya berapa, pangkatkan 5. Ini adalah contoh soal untuk persamaan diferensial homogen series ketiga yang part 2. Semoga bisa membantu Anda untuk lebih mengerti persamaan ini, penyelesaiannya gimana. Untuk yang kasus 2 ya, sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama yang homogen. Ketika kamu homogen paham, dasarnya oke, maka selanjutnya insya Allah lebih gampang untuk dimengerti. Hanya kasus-kasusnya tadi perbedaan di substitusinya, di mana harus mensubstitusi Z-nya sama dengan AX plus Y. Semoga dapat membantu Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.